Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati. Saya adalah salah satu dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKPPP dari unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu English Business Correspondence 2, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi D3 Administrasi Perkantoran. Sebagai mata kuliah yang dikategorisasikan sebagai bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau English for Specific Purposes, mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan prinsip dan teknik komunikasi, korespondensi profesional, dan komunikasi tertulis dengan menggunakan bahasa Inggris dengan kemampuan pada tingkat menengah B1 berdasarkan Common European Framework of Reference for Languages atau yang kita kenal dengan CEFR. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah ini meliputi pembelajaran dokumen yang berupa complaint letters, adjustment letters, credit, collection procedures, bank home and payment, insurance, routine reports, the inter-office memorandum, informal reports, quotation letters, documents for shipping, documents for billing. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan genre-based atau yang kita kenal dengan genre-based approach atau GBA, yang dipadukan dengan penggunaan aplikasi menulis. GBA memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari jenis teks dan merekonstruksi teks atau dokumen yang sesuai dengan tuntutan di dunia profesional. Langkah pembelajaran yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahapan, yakni building knowledge of the field, modeling of the text, dan independent construction of the text. Selama pembelajaran, saya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar perkuliahan, dengan harapan agar mahasiswa mendapat comprehension yang lebih baik. Adapun media yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah Google Docs yang memungkinkan mahasiswa untuk menulis secara kolaboratif dan menerima feedback secara sinkronus, serta LMS Universitas Bina Sarana Informatika yaitu MyBest. Untuk evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, mahasiswa diberikan ujian tertulis untuk menyusun atau menulis dokumen sesuai dengan konteks yang diberikan. Penilaian didasarkan pada beberapa aspek berikut, yakni content, organization, grammar, vocabulary, and mechanics. Adapun persentase untuk bobot penilaian mata kuliah ini terdiri dari presensi atau kehadiran sebesar 20%, kemudian tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah English Business Correspondence 2 yang saya ampu sebagai salah satu unjuk kerja dari unsur pengajaran yang saya laksanakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam penulisan. Next, kita masuk ke paragraf 2, that is in body, tell detail facts about your complaints. Nah ini loh yang tadi saya tanya, kenapa ada juga alasan alasan komplainnya. Nah dituliskan di paragraf 2, faktanya apa gitu ya. Dan in the third paragraph, di paragraf ketiga kita akan membuat yang namanya conclusion atau conclusion. Jadi kan kalian sudah menyebutkan nih faktanya apa. Nah di paragraf ketiga kalian harus meminta solusinya, ya harus minta kompensasinya apa nih setelah saya mengajukan komplain. Then you make the request for compensation or solution, and don't forget to urge them to take immediate action. Jadi selain Anda meminta kompensasi, meminta penggantian, meminta solusi, Anda juga harus menegaskan tolong dipercepat, ya. And urge them to take immediate action. Immediate means soon, segera, harus gitu ya, nggak boleh di-delay lagi, nggak boleh ditunda-tunda. Ada beberapa technical terms yang tadi saya sebutkan sebagai technical vocabulary atau specific terms yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian temukan dalam complaint letter. Ini di letter yang lain pun sama banyak sebetulnya gitu ya, tapi khusus dalam complaint letter ini kata-kata ini akan sering digunakan. Oke, kita ke kata defective. Kalian sering dengar kata defect gak sih? Pembelanja di Shopee. Oke. Jadi defective itu artinya barangnya itu ada cacatnya gitu ya. Oke, berikutnya ada promptly. Promptly itu artinya dengan tepat ya. Jadi nanti misalnya minta solusinya dengan tepat gitu ya. Berikutnya ada kata replacement. Pernah dengar kata replacement? Have you ever heard? Replace. Replace itu artinya apa? Kalau di Word kalian menemukan kata replace, mengganti. Berarti kalau replacement ya, oke, return udah tahu ya. Kemudian invoice, then we move to damage. Di bahasa Gen Z, what is damage? Damage apa ini efek damage luar biasa kan bahasa kalian ya? What is damage? Yes, damage itu konotasinya sebetulnya negatif. Damage itu artinya kerusakan, betul ya, daya rusaknya gitu. Jadi kalau ada barang yang damage berarti kita bisa mengajukan complaint. Good. Next we move to imperfections. Tidak sempurna ya. Jadi kata perfect itu kan artinya sempurna. Kalau ada im berarti tidak sempurna. Kalau ada ion jadi ketidaksempurnaan. Ya. Next faulty goods. Tadi sudah ya di awal ada faulty goods. Dan dissatisfaction. What is dissatisfaction? Ketidakpuasan. Betul ya. Then we move to payment receipt atau proof, bukti pembayaran. Kenapa sih kita belajar bukti pembayaran? Karena nanti di complaint letter betul harus disertakan bukti pembayaran beliannya gitu ya. Berikutnya we move to errors. Ya. Okay, next is unacceptable. Tidak bisa diterima. Unacceptable. Acceptable itu artinya apa? Terima. Sering dengar kata ACC kan? Ya, ACC. ACC itu artinya accepted. Jadi kalau unaccepted itu diterima, kalau unacceptable right. Refund, artinya very familiar with this. Then we have delay, kelambatan. Then the next one is kurang servisnya. betul. Pelayanan jelek gitu ya, sama seperti tadi poor service. Now we are going to go to the next section or the next part. Tadi kita sudah belajar tentang relevant terms in complaint letters. Nah, kita akan beralih ke useful phrases in complaint letters. Nah, jadi nanti kalau kalian melihat frase-frase ini, ketika nanti kalian akan menulis, langsung boleh di kopas, boleh bukan di kopas sepenuhnya sih, karena tadi nanti harus menyesuaikan dengan konteksnya ya. Misalnya kalian mau komplainnya tentang apa, berarti openingnya itu harus disesuaikan. Berikutnya ada I'm writing to complain about. Saya menulis karena saya menulis surat ini dengan tujuan untuk komplain. Ini hampir sama ya artinya semuanya. Oke, itu tadi di opening ya di paragraf 1. Berikutnya di paragraf 2, saya told you Anda harus menjelaskan alasannya ya, kenapa Anda mengajukan komplain. I ordered a full set, but one part is missing. Contohnya, saya ordernya itu semua juga full set, tapi ternyata ada yang ketinggalan. Oke, nah di closing kita pakai kata-kata apa nih? Ingat di closing itu Anda harus mengajukan request. Request untuk apa? Meminta kompensasi ya atau solusi. Oke. Could you please send a new one? Boleh nggak
tidak harus Anda mengirimkan dari perusahaan ke perusahaan. Boleh kalian sendiri perorangan ke perusahaan, boleh dari perorangan ke perorangan. Misalnya kalian membeli dari mana ke seller perorangan gitu ya. Nah, di sini saya memberikan contohnya perorangan. Nah, nanti kalian juga latihannya sama perorangan ya. Jadi nanti juga lihat nama kalian gitu. Okay, let's take a look at the example. Jadi yang pertama, karena ini si complaint letters itu masuknya ke dalam surat formal ya atau surat resmi, maka kita harus menggunakan pop surat. Ya. Kalau pop surat itu kan bukan dari perusahaan, nah, kita sendiri juga bisa menggunakan nama kita sendiri. Oke, okay? So let's take a look ya. Jadi pertama ada namanya. Don't forget to put your full address, ya, kemudian nama kota dan you also can put your email and also your phone number. Oke, okay? Jadi ini Vina Dinata ini posisinya sebagai pengirim surat, ya. Oke, okay, next berikutnya. Kalau ada pengirimnya berarti harus ada penerima. Nah, penerimanya ini di sini ada nama penerimanya adalah Adisatya Electronic Solution, ya. Boleh menyebutkan nama orang yang dituju, boleh langsung menyebutkan nama kantornya. Ya, jadi ini pilihan. Kalau kalian mau tahu orangnya, saya mau langsung komplain ke manajer, berarti boleh disebutkan nama manajer. Don't forget to put the address and also the city. Oke, okay? Setelah berarti ini si Adisatya ini sebagai apa? Yang menerima komplain. Bukan, ini bukan nama orang, ini nama perusahaan. Adisatya Electronic Solution. Oke, and don't forget to put this. What is this? Tanggal. Atau in Indonesia we call it peti mangsa, ya. Nah, jadi jangan lupa mencantumkan tanggalnya. Miss, boleh nggak sebelum tanggal kita mencantumkan lagi nama kota? Nggak usah. Kenapa? Karena sudah ada kan? Ini sudah jelas ada di. Oke, nah berikutnya kelas setelah kita mencantumkan tadi tanggal date, we move to the first to content. Oke, kita lihat di sini ada dear sir or madam. Kalau kalian tidak mencantumkan nama orangnya, jadi cukup mencantumkan dear sir or madam. Oke, kita moving ke paragraf 1. I wish to complain about. Ya, paragraf 1 itu sudah jelas ya, ada kata I wish to complain. Dia bermaksud untuk menanyakan komplain. Jadi disebutkan dia pembeliannya tanggal berapa. Boleh juga mencantumkan nomor fakturnya, mencantumkan nomor invoice-nya. Berikutnya, I'm complaining because the cartridge didn't function well, so currently the printer cannot be used at all. Nah, berarti dia ini paragraf 2 menceritakan alasan kenapa dia komplain. Nah, kemudian dia minta resolusi, ya. To resolve this problem, I would like you to replace it with new cartridge or even new unit. Jadi dia minta apa sebagai solusinya? Ganti baru. Atau diganti kereta yang baru ya. And don't forget, setelah minta resolusi, ya, setelah minta kompensasi, Anda harus menegaskan I look forward to hearing from you as soon as possible. Jadi saya menunggu action dari Anda secepatnya, ya. Don't forget class to put faithfully yours. Kalian mungkin pernah mendengar ya, sering sih pasti. Bedanya apa? Ini sama-sama untuk digunakan untuk menutup surat. Bedanya adalah kalau faithfully yours, Anda itu tidak menyebutkan siapa orang yang dikirimin suratnya. Kalau Anda sudah tahu nama orang yang dituju, misalnya you send the letters to me, or you send the letters to Reza, or you send the letters to Stu, for example. Nah, kalian pakai sincerely yours. Okay, class. Any question? No. So far so good. Nah, sekarang waktunya untuk practice. Ya, oke, let's take a look. Practice-nya adalah Anda akan membuat complaint letters. Oke. Ada beberapa kalimat yang harus Anda perhatikan. The first one, you send complaint letters to the Samsung official store. Nah, kita lihat dulu ini sendernya siapa. Kita kan masih di nomor 1 ya. Anda ini
Kulkas. Fridge, ya beli Fridge. Samsung fridge. Samsung fridge. Oke, kapan kalian belinya? You bought the refrigerator on June 2025. Right, berikutnya we need to take a look at the reasons why we send the complaint letters. The smart refrigerator is damaged due to voltage surge and drops. Jadi ceritanya dia rusak, gitu ya. Rusaknya kenapa? Karena naik turun arusnya gitu ya. The refrigerator is currently not in use. Berarti dipakai apa enggak nih? Oke. Then Anda solusinya mau minta apa? You urge the replacement of the unit as it is covered by a 10-year warranty. Solusinya minta apa? Minta ganti. Karena masih tercover dengan Oke. Then the next one is format your letters in a full block style. I should remind you, yang namanya full block style itu suratnya semuanya mirip. Tata kiri ya. Nah, seperti tadi yang contohnya. Jadi surat itu kelas ada yang namanya semi block style, ada yang namanya full block style, ada hanging style. Ya, nah jadi kalau full block style itu dia tata kiri. Oke. Do the practice via Google Docs at this link. Oke, silakan dibuka linknya. Silakan cari nama masing-masing. Find out your names. Oke. Miss absen aku di bawah, berarti harus bawahnya ya. Ini satu halaman bukan satu orang. Oke. Di atas juga tadi. Something happened. Oke. So let's take a look di sini. Ya. Jadi ada namanya. Oke. Nah, yang harus Anda lakukan adalah pertama membuat pop suratnya. Pop surat pribadi ya. Jadi tuliskan dulu namanya, kemudian alamat, kemudian let's say your phone number or your email. Oke. Miss alamatnya baru Miss aku mau ganti adresnya ke Korea, boleh? Kan kesian sekali. Ya, itu nama alamatnya mau pakai alamat pribadi, alamat asli, Oke, alamat palsu boleh. I mean, alamatnya tidak real gitu ya. Silakan namanya sesuai yang kalian inginkan. Baik. Oke. Ini biasanya ya mahasiswa itu kadang kalau nulis surat, yang lama itu bukan nulis suratnya, memikirkan ini kayaknya alamat yang bagus. Oke, kita tentukan apa ya? Oke. Don't forget class, after you put your address, setelah nama masing-masing, jangan lupa sendernya. Kalian kirimnya ke siapa? Ya, dikirimnya ke siapa? Miss boleh langsung ke official store-nya tanpa ada nama ini juga boleh kan tadi ya contohnya. Atau boleh menyebutkan namanya. North Jakarta. Oke. Don't forget to put your phone number and also what is this? Kalau mau pakai email boleh ya. Oke. Next, berikutnya oke, Syariful sudah sampai. Oke, Samsung Electronic Indonesia, oke. Baik, let's take a look. Oke, saya mau ngecek. Sebenarnya bisa kelihatan di sini, tapi saya mau berkeliling ya. To make sure that you're working on it. Kita bisa edit. Bisa kan? Ya ini kita bisa edit. Nggak kelihatan ikan sini. Nah, ini terangkat. Gimana? Udah bikin alamatnya? Subjek. Oke. Baik, subjek. Oke, boleh pakai subjek ya. Boleh pakai subjek. Oke. Next. Oke, masih memikirkan apa nih? Alamat ya. Oke, next I'll move to. Oh, you can choose another one. This is for your homework, by the way. Oke, let's take a look. Sudah sampai mana?
Oke, boleh lama. Siapa? Oh, oke. Jadi ini kan bersama ya mengerjakan tugas. Jadi jangan kusil ya. Kan ini ceritanya kita mengerjakan bersama-sama satu file. Ini setelah kata subjek, kalau titik 2 jangan dikasih. Oh, jangan dikasih spasi. Sebelumnya sebelumnya. Oh, sebelumnya berarti. Oh, gini ya. Tapi ininya nggak apa-apa dikasih spasi. Iya, wajar dikasih spasi. Wih, kok aku ini? Wow, what happened with that? Kok tiba-tiba suddenly appears? Keren banget ini. Aduh, generasi kalian emang keren ya. Only in 5 minutes you finish it. Oke. Oh, ini nyari beneran Samsung elektroniknya ya. Oke. Boleh lah, kalian boleh nyari Samsung elektronik yang asli atau yang versi ala-ala juga boleh. Oke, voice. Oh, I'm going to formally lodge a complaint regarding a recent purchase I made from your official store. Okay. Insert purchase date. Okay. Oh, banget. No. Yeah, so AI. Yeah. Luar biasa. Yes, okay. Mungkin baru sampai Jatiwaringin nih Ken ya. Okay. Oh, this is so perfect. Okay, let's take a look. Let's go. Ini nama. Nah ini kalau itu berarti konotasinya kami, artinya kami kan, berarti dia posisinya sebagai perusahaan. Nah sedangkan yang diminta adalah sendiri, jadi IMYT. Diartikan I-nya di setelah I-nya. Nah berikutnya kalau udah M berarti kita pakai A. Nah, kenapa kita pakai Google Docs Class? Jadi kalau kalian double tubinya, double kakaknya, itu nanti biasanya Google Docs-nya langsung membetulkan ya, ada auto suggestion mode. Oke, let's take a look. Kita lihat dulu. I wonder nih, what happened with this? Oke, let's take a look. Oke, punya saya tuh, saya tahu kenal. Oke, how disappointed I feel about blah blah. Oke, let's take a look yang bawahnya apakah ada lagi yang sudah selesai? Itu sih ikut tadi kan, Miss. Oh, yang mana? Which one? Wow. Oke. Pokoknya dengan sekali klik ya. Kamu sayangnya nggak begini dia. Oke, let's take a look. Mana tadi? Ini Fitro. Tadi kan mana ya? Dihapus lagi, Miss, ketahuan. Oke, right. Kok punya aku nggak ada sih? Kok hilang? Kok hilang sih, Miss? Ada. Ini punya Niken baru sampai Jatiwaringin, Almas baru sampai. Ya, oke. Nah, itu baru sampai ini ya, baru sampai paragraf 1. Oke, baik. Oke, kenapa ini nggak ketemu? I would like to see Siti Mutabina. Ketemu ya? Ya, Fitra aja, Miss. Kalau Fitra jelasin. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada punya Fitro ya. Oke, sudah ada linknya customer service. But you should remember ada alamatnya. Alamat, Miss. Ya, you have to put the address. Alamat Iya, sudah. Iya, jadi customer service-nya sudah, tapi Samsung customer service-nya juga tidak ada alamat. Jadi jangan sampai lupa untuk mencantumkan alamat. Ya, date-nya sudah, ininya dia Samsung official store team. Oke. I'm writing to formally blah blah blah. Oke. Berikutnya unfortunately upon receiving the item, insert delivery date. Don't forget to insert delivery date. Oh, what did you get? Ayo, terima juri. Oke, ya di sini katanya package-nya. AI. Ya, dari oke. Baik. By the way, saya tidak melarang Anda untuk sepenuhnya tidak pakai AI ya, because AI is the current measure. You can use AI as educational tools, tapi
konteksnya.